Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa ala alihi ahli sadaqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Quran Asy-Syafi'iyah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah tetaplah kita menjadi hamba Allah yang senantiasa pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Tetaplah senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud penghambaan kepada Allah dan pengharapan sebagai umatnya untuk tetap mendapatkan syafaat tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat kelak. Sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan coba mentadabburi secara singkat mengenai surah yang ketujuh di dalam Al-Quran, yaitu Suratul A'raf. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, termasuk ulama tafsir dan para ahli bahasa Arab, bahwa Al-A'raf itu ialah sesuatu yang menonjol atau jamak dari kata araf, yang mana kalau bisa kita artikan sesuatu yang nampak lebih tinggi. Ada juga yang mengatakan bahwasanya di atas ayam itu ada sering disebut dengan jenggirnya, itu dalam bahasa Arab disebut dengan urfuddik, sesuatu yang tinggi di atas ayam. Nah, maka dalam pemahaman kita Suratul A'raf ini bisa dikatakan adalah tempat yang tinggi, yaitu sebagaimana menurut ulama tafsir, tempat yang tinggi yang dimaksud ini ialah tempat antara surga dan neraka. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan sebuah tempat antara surga dan neraka yang disebut dengan Al-A'raf. Yang mana penduduk di A'raf ini disebut dengan Ashabul A'raf. Siapakah sebenarnya Ashabul A'raf ini? Maka bisa kita artikan Ashabul A'raf ini ialah orang-orang yang ketika ditimbang amal ibadahnya dan perbuatan buruknya itu seimbang, maka dia akan berada di A'raf. Di satu sisi tidak dimungkinkan masuk ke surga, dan di satu sisi lainnya juga tidak dimungkinkan masuk ke dalam neraka. Maka bisa juga kita pahami Suratul A'raf ini adalah sebuah surah yang memberikan isyarat kepada kita bahwa untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala tetap berorientasikan kepada hitungan pahala yang selama ini kita lakukan selama kita hidup di dunia. Maka orang-orang yang berada di A'raf ini menurut ulama tafsir bisa dikatakan juga seperti anak bayi yang tidak ada dosanya atau tidak ada pahalanya, atau orang-orang yang meninggal sebelum memasuki usia baligh. Maka hampir dipastikan orang-orang tersebut berada di A'raf, yaitu tempat yang tinggi antara surga dan neraka. Selain itu, sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, bahwa surah ini juga berisikan tentang dialog antara Adam dan iblis. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dialog Adam dan iblis ini menjadi salah satu dialog yang terpenting dalam hal penciptaan umat manusia, bahkan sampai dengan peradaban umat manusia saat ini. Bahkan saking pentingnya dialog antara Adam dan iblis ini sampai Allah
berikan dalam Al-Quran di 7 tempat yang berbeda. Salah satunya itulah yang berada di suratul A'raf ini. Bagaimana dialog antara Adam dan iblis ini? Maka sebagaimana yang kita ketahui, itu tidak terlepas dari hal yang rasis pertama kali dilakukan di muka bumi ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kepada malaikat iblis untuk menyembah Adam sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka hanya dari golongan malaikatlah yang tetap mentaati dan menuruti perintah Allah untuk menyembah Nabi Adam alaihissalam atau untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Sementara iblis dengan segala alasan, iblis pun mengemukakan bahwasanya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Adam diciptakan dari tanah sementara aku diciptakan dari api. Maka inilah salah satu alasan yang menjadikan iblis tidak akan pernah sujud kepada Adam dan menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan iblis dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kita ketahui, sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, bahwa setelah iblis dikeluarkan oleh Allah dari surganya Allah, maka iblis pun tak tinggal diam. Tetapi iblis terang-terangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya diberi kesempatan untuk senantiasa menggoda anak Adam sampai dengan hari kiamat. Sebagaimana iblis katakan, "Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kami pasti akan datangi anak-anak Adam itu dengan godaan-godaan, baik dari depan, dari belakang, dari kanan atau dari kiri, sampai mereka tidak ada satupun yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, bahwa surah ini selain menunjukkan kepada kita pentingnya amal ibadah sebagai salah satu syarat penghitungan kita untuk mempercepat masuk ke surganya Allah, surah ini bercerita juga tentang bagaimana perjanjian hasil dari dialog Allah dengan iblis, bahwa sampai dengan hari kiamat, iblis tetap akan menggoda anak Adam, baik dari sisi manapun, mau dari depan, belakang, kanan dan kiri, sampai kita benar-benar tidak ada satupun yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tadabbur surah Al-A'raf secara singkat ini memberikan makna yang baik untuk kita pahami, bahwa tetaplah terus beramal ibadah kepada Allah sampai kita pun tak tahu betapa besarnya hitungan atau beratnya timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita untuk mencapai ketaatan dan ketakwaan kepadanya. Semoga kiranya bermanfaat dan menambah kecintaan kita terhadap Al-Quranul Karim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.